Palembang. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu yuk. Yuk teman-teman, kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah kami ibadahnya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari teman-teman kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Katakan ya teman-teman, yang bisa lompat sama-sama kita lompat untuk Tuhan kita ya. Yang mau imannya bertumbuh, sama-sama kita katakan. Hai adik-adik. Nah, hari ini berjumpa lagi dengan Miss Vina. Nah, kita akan masuk sesi sharing. Sebelum kita masuk sesi sharing, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ayo kita ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih kami hari ini masih boleh mengikuti ibadah FGF Kids. Kami serahkan ibadah kami ke depan Tuhan. Apapun yang akan di-sharingkan, kami mau membuka hati kami dan terus belajar firman-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Nah, adik-adik, hari ini Miss akan sharing mengenai Tuhanlah perisai bagi orang yang berlindung kepadanya. Nah, ini sesuai dengan firman Tuhan di kitab Mazmur pasal 28 ayat 7a. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya.
Nah, sampai di sini, apa sih arti perisai? Adik-adik pasti tahu kan? Perisai adalah sebuah alat atau tameng untuk melindungi diri kita dari serangan musuh. Di zaman sekarang, tameng itu atau perisai banyak terbuat dari baja, besi, atau mungkin batu yang diukir atau kayu. Nah, jika adik-adik pernah menonton film superhero, pasti adik-adik tahu tentang tameng Captain America. Nah, siapa sih? Angkat tangan dong, siapa yang pernah nonton superhero? Pasti semuanya tahu dan kenal. Nah, itu adalah contoh dari sebuah perisai. Di situ kita bisa melihat ketika Captain America akan melindungi dirinya dari serangan musuh, dia akan menggunakan tamengnya. Nah, di zaman COVID sekarang, perisai kita itu banyak. Perisai kita sekarang itu berupa masker yang kita pakai setiap hari ketika keluar, cuci tangan, hand sanitizer, disinfektan. Nah, dari dalam kita juga melengkapi diri kita dengan minum vitamin, makan makanan yang sehat, berolahraga. Lalu kita juga melakukan semua itu untuk melindungi diri kita dari penularan virus. Nah, itu adalah perisai yang kita bangun dan kita buat secara pribadi maupun dalam keluarga dan lingkungan global untuk melindungi kita dari penyebaran virus corona. Namun, apakah adik-adik tahu, sebagai orang yang beriman dan percaya kepada Tuhan, Tuhan adalah perisai di dalam hidup kita. Nah, seperti yang di firman yang Miss bacakan di awal tadi, di Mazmur pasal 28 tadi, Daud bermazmur jika Tuhan adalah perisainya. Nah, di sini di Alkitab juga dituliskan di dalam Efesus pasal ke-6 ayat ke-16, kita semua memiliki perisai iman. Dengan perisai ini kita dapat memadamkan api dari si jahat. Jadi, perisai terbesar dalam hidup kita semua adalah Tuhan. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan dan terus berlindung kepada Tuhan. Jadi, tidak salah kita melakukan perisai diri untuk melawan corona tadi dengan masker, hand sanitizer, cuci tangan. Tetapi kita juga di luar semuanya itu, kita harus percaya, kita harus terus berlindung kepada Tuhan, karena Tuhanlah perisai dalam hidup kita. Namun, ketika kita tahu Tuhan melindungi kita, kita juga tidak boleh melalaikan hal-hal yang kita lakukan di awal tadi, tetap pakai masker ketika keluar. Nah, kita juga bisa belajar dari Daud. Di sini, Daud itu berserah dan percaya penuh kepada Tuhan. Di dalam setiap peperangan, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud. Tuhan menjadi perisai di dalam hidup Daud. Nah, Daud juga mengalami naik turun dalam kehidupannya. Namun, perlindungan Tuhan selalu ada di dalam hidupnya. Nah, bagaimana sih agar Tuhan itu dapat menjadi perisai kita terus-menerus dalam hidup kita selamanya? Kita harus percaya seperti Daud dan beriman penuh kepada Tuhan. Kita juga harus hidup takut akan Tuhan dan melakukan firman-Nya. Hati kita juga harus selalu bersih. Nah, di Mazmur 5 ayat ke-12, Daud juga berkata, sebab Engkaulah yang memberkati orang benar ya Tuhan, Engkau memagari dia dengan anugerah-Mu seperti perisai. Dan di Amsal pasal kedua ayat ke-7, Ia menyediakan pertolongan bagi orang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Nah, hal-hal yang tadi Miss jelaskan, apa yang harus kita lakukan ketika kita mau perisai Tuhan itu selalu ada dalam hidup kita, itu harus kita lakukan dengan taat dan setia. Jadi, kita bisa belajar dari Daud tadi, yang di awal tadi Miss jelaskan. Nah, ketika kita percaya perisai Tuhan ada dalam hidup kita, kita juga harus hidup benar. Jangan malah kita menjadi hidup yang sembrono, melakukan hal-hal sekendak hati kita saja. Jadi, kita harus balance antara secara hal duniawi yang harus kita lakukan dan firman Tuhan yang harus kita lakukan. Jadi kita harus sejalan, tetap menjadi orang yang benar, orang yang jujur, maka hidup kita akan selalu diperisai oleh Tuhan dan dilindungi. Ketika perlindungan Tuhan ada dalam hidup kita, kita tetap ya jaga hati, jangan sombong dan keluar dari perlindungan Tuhan. Nah, lalu kesimpulannya, ingat, adik-adik tidak boleh takut dan kalah dengan semua masalah yang ada di dunia. Sekarang masalah terbesar di bumi adalah virus corona. Kita semua takut akan penularan virus corona. Tapi Miss mengajak adik-adik semuanya kita untuk mengucap syukur kita semua sampai sekarang bisa sehat, bisa ikut ibadah, bisa hidup sampai saat ini, itu semua karena perlindungan Tuhan. Karena perisai Tuhan ada dalam hidup kita semua. Walaupun kita
mungkin pernah terkena ataupun pernah sakit, tetapi Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Nah, itu juga merupakan sebuah perlindungan yang sangat luar biasa di dalam hidup kita. Jadi kita harus tetap mengucap syukur dan menjaga hidup kita tetap baik. Ingat, menjadi pelaku firman-Nya, terus rajin baca Alkitab, tetap melakukan prosedur kesehatan yang baik, tetap di rumah. Ketika semua itu bisa kita lewati, maka di akhirnya nanti kita akan terus mengucap syukur dan tetap percaya kepada Tuhan. Nah, di sini apakah adik-adik sampai di sini sudah mengerti? Jadi kita semua itu punya perlindungan dari Tuhan. Ingat, Tuhan adalah perisai bagi kita semua yang percaya kepadanya. Sesuai dengan ayat hafalan kita di minggu ini, Miss tadi juga sudah bilang di awal, itu adalah ayat hafalan kita ya untuk minggu ini, di Mazmur pasal 28 ayat 7a, yaitu, ini bisa adik-adik lihat, Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku, kepadanya hatiku percaya. Adik-adik bisa lihat ya di sini ayat hafalan, jangan lupa divideokan dan dikirim ke grup kelas WhatsApp masing-masing. Nah, lalu kegiatan kita hari ini, karena hari ini temanya tentang perisai, adik-adik Miss tugaskan untuk membuat perisai dari bahan apa saja, mau kertas, karton, kardus, ataupun mungkin kotak bekas susu, ataupun apapun, bisa untuk kita sekalian belajar recycle. Nah, dihias dengan menjadi bentuk perisai, lalu adik-adik hias dengan ayat hafalan yang tadi juga boleh, atau apapun sekreatif adik-adik. Lalu adik-adik foto beserta perisai yang adik-adik buat. Jadi adik-adik dan perisainya nanti difoto, dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Ingat ya, dapat poin loh untuk yang membuat ini. Nah, sekian sesi sharing Miss hari ini. Apakah adik-adik sudah mengerti? Jadi ingat, kita semua memiliki perisai yang Tuhan berikan di dalam hidup kita. Perlindungan Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Jangan takut akan masalah yang ada di dunia. Kita harus tetap berani dan terus menjadi pelaku firman-Nya. Sekian sharing Miss hari ini. Nah, mari kita tutup dengan doa. Ambil sikap doa yang baik, lipat tangan dan tutup mata. Ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi perisai bagi hidup kami. Engkau melindungi kami dari semua serangan musuh, dari semua sakit penyakit. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Ya Tuhan, terus sertai keluarga kami, bangsa kami, Indonesia, gereja kami. Kami serahkan semuanya kepada-Mu agar penyebaran virus corona dapat segera berhenti dan semua orang yang terkena dapat sehat kembali. Kami percaya Tuhan, semua krisis ini akan segera berakhir, dan biar kemuliaan-Mu selalu ada atas bangsa kami. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Sampai di ibadah minggu depan, kami tutup bungkus dengan darah-Mu. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Habakuk 3 ayat 16b. Namun dengan tenang akan kunantikan hari kesusahan. Amin. Point for fun. Bagaimana cara untuk mendapatkan poin? 2 poin untuk komen di YouTube. Jadi tulis nama kalian di kolom komentar dan bukan di live chat ya. 2 poin untuk video ayat hafalan. Kirimkan video ayat hafalan kalian ke WA gereja di 0857 95 kali 708. 4 poin untuk video yang terpilih. Video yang kalian kirim akan dipilih untuk menjadi pemenang loh di setiap minggunya. 1 poin untuk join di iCare. Setiap kehadiran kalian di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi loh. 1 poin untuk menghafal ayat di iCare. Bagi kalian yang bisa menghafal ayat di iCare, maka kalian akan mendapatkan 1 poin lagi. 5 poin untuk undang teman di ibadah. Kalian bisa mengajak teman atau saudara untuk join bersama selama 3 minggu berturut-turut, maka akan mendapatkan 5 poin. Ayo, segera kumpulkan poin kalian sebanyak-banyaknya untuk ditukar hadiah. Dan jangan lupa untuk undang teman atau saudara kalian ya. God bless you, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.